Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu di dalam renungan Rabu di Jepara Pepantan, Yogyakarta di masa Prapaskah di minggu yang pertama ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur penyertaan dan cinta kasih-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami kembali boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami sehingga firman yang akan kami baca dan juga kami renungkan sungguh-sungguh boleh menjadikan kami untuk terus semakin meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan juga semakin menjadikan kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang senantiasa menghadirkan cinta kasih Kristus di dalam hidup ini, kami semuanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-32. Injil Lukas pasal yang 11 ayat 29 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun setia untuk merenungkan dan lebih lagi melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus Yesus. Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang sungguh dikasihi Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Yesus adalah tanda dari Allah yang menyelamatkan dunia. Seringkali orang-orang di kampung atau di desa-desa menggunakan jalan besar untuk kepentingan tertentu. Misalnya ada orang yang mempunyai hajatan. Biasanya jalanan ditutup, kemudian dialihkan dengan menggunakan simbol atau tanda berhenti atau stop. Kemudian ada tulisan jalan dialihkan. Lalu ada pula tanda dengan anak panah yang menunjukkan jalan alternatif. Namun ternyata tidak semua orang mau untuk mengikuti tanda tersebut. Ada yang menerobos, baru mau mengerti bahwa jalan itu benar-benar digunakan untuk kepentingan tertentu ketika jalan itu benar-benar tertutup dan mereka tidak bisa lewat. Baru mereka kemudian berbalik arah. Dan umumnya yang menerobos itu adalah orang-orang daerah tersebut sendiri. Mereka merasa bahwa mereka masih bisa lewat kok daripada harus menggunakan jalan berputar. Baru setelah tahu kalau jalan tersebut tertutup, mereka akan berputar arah. Mungkin mereka merasa, saya orang kampung di sini kok. Taulah jalan dan pasti diperbolehkan untuk melipir. Itulah mental yang merasa paling tahu dan enggan untuk patuh pada tanda yang sudah terpasang tersebut karena merasa bahwa mereka adalah anak kampung sini sendiri. Di dalam bacaan sore hari ini kita bisa melihat
bahwa Yesus yang adalah tanda dari Allah akan keselamatan bagi dunia ini justru ditolak oleh orang kampungnya Yesus sendiri atau orang daerahnya Yesus sendiri. Mereka, orang-orang di daerah Yesus, merasa paling tahu dan mengerti akan karya Allah. Jadi mereka berpikiran, mana mungkin sih Yesus yang anaknya Yusuf dan Maria itu adalah seorang Mesias. Tanda-tanda mukjizat yang dibuat Yesus tidak cukup dan tidak serta-merta membuat penduduk atau orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi percaya. Karena ketidakpercayaan tersebut membuat Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat. Bahkan Yesus kemudian membandingkan orang-orang Yahudi tersebut dengan penduduk Niniwe yang notabene adalah orang-orang kafir. Tetapi tanda dari Yunus atau pewartaan Yunus sendiri itu membuat seluruh penduduk Niniwe dari yang paling kecil sampai yang tua, dari raja dan rakyat jelata itu bertobat. Begitu pula Yesus membandingkan ratu dari timur yang juga adalah ratu kafir, yaitu Ratu Sheba, yang mau belajar hikmat kepada Raja Salomo. Bagi Yesus, orang-orang Niniwe dan ratu dari timur atau Ratu Sheba tersebut jauh lebih bisa memahami, mengerti akan karya keselamatan Allah daripada orang-orang Yahudi yang merasa tahu dan menjadi pemilik kebenaran dan mengerti, memahami isi dari kitab para nabi. Orang-orang Yahudi merasa pada masa itu bahwa tanda yang diberikan Yesus itu tidak cukup. Mereka menginginkan tanda yang jauh lebih spektakuler. Sehingga sosok Yesus yang adalah tanda keselamatan dari Allah sendiri itu tidak mereka percayai. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, Ibu Bapak, mari kita belajar. Mari kita memahami bahwa kita senantiasa diajak untuk tetap mawas diri terhadap cara hidup kita. Kebenaran yang kita miliki, kebenaran yang sudah kita percayai dan kita pegang, bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tetapi menuntut pertobatan yang total di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sesungguhnya membuat hidup kita sungguh-sungguh mengikuti jalannya Yesus. Bukan hanya sekedar percaya tanpa ada pembalikan total atau pertobatan. Kita diajak untuk mengikuti jalannya Yesus. Orang yang sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu justru akan selalu mawas diri dan juga senantiasa berefleksi. Apakah kehidupan yang dijalani ini sudah sesuai dengan kehendaknya atau jangan-jangan menyimpang dari jalan kebenaran Yesus sendiri? Sebab apa? Ada banyak cara yang bisa membuat orang percaya itu bisa jatuh dan tergelincir. Tergelincir dan jatuh. Karena apa? Merasa dirinya sudah paling benar. Acap kali karena ambisi, karena kesombongan, iri hati, dan jerat-jerat yang mungkin kita anggap kecil itu bisa menjatuhkan kita. Daripada bersikap jumawa atau sombong, mari kita diajar untuk senantiasa mawas diri melalui refleksi yang terus-menerus kita lakukan. Itu akan menolong kita untuk senantiasa memahami kelemahan diri dan memahami akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, mari kita belajar untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Benar dan amin kalau Yesus itu adalah juru selamat dunia. Tapi ingat, pengakuan tersebut dan keyakinan iman tersebut justru mengajar kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Bahwa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memberikan rahmat-Nya kepada siapa saja tanpa kita harus tahu caranya seperti apa. Daripada sibuk menilai orang-orang di sekeliling kita, lebih baik dengan segala kerendahan hati kita berupaya menghadirkan tanda Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Tanda Yesus dalam hidup kita adalah menjadi
pribadi yang sungguh-sungguh menghadirkan pemikiran, karakter, dan tindakan Yesus yang senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih. Kalau kita merasa bahwa tanda cinta kasih Yesus itu yang kita hadirkan, dan orang-orang di sekeliling kita tidak serta-merta percaya, artinya kita diajar untuk tidak boleh berhenti menghadirkan tanda Yesus itu. Mari terus kita hadirkan tanda Yesus itu sebagai wujud kesaksian kita bagi dunia ini. Tidak perlulah kita berhitung, tidak perlulah kita menghitung kebaikan yang sudah kita kerjakan, cinta kasih yang kita hadirkan, pertolongan yang kita berikan. Biarlah itu menjadi cara hidup kita. Urusan diterima, urusan diperlakukan baik, urusan diperlakukan buruk, itu tidak menjadi persoalan. Tugas kita adalah terus menghadirkan tanda Yesus. Mereka mau menerima, kita bersyukur. Mereka tidak mau terima, kita harus tetap menghadirkan tanda Yesus itu dalam kehidupan kita semua. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang kasih Tuhan, masa Prapaskah ini mengajarkan kita untuk tetap mawas diri dan senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati. Sebab tanda dari Allah melalui karya Yesus itu harus terus kita hadirkan di dalam segala aspek hidup kita, sembari kita tetap menjaga supaya kita terus bisa berjalan sesuai dengan firman Allah dan juga menghadirkan tanda Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai wujud kesaksian yang nyata. Biarlah masa Prapaskah ini mengajak kita untuk senantiasa mawas diri dan menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah di masa Prapaskah ini Tuhan kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa pertobatan yang kami jalani itu sesungguhnya mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mau mawas diri untuk melihat kehidupan kami, untuk mau senantiasa berefleksi apakah hidup kami sudah sesuai dengan kehendak-Mu atau belum, dan juga mengajar kami untuk menjadi pribadi yang semakin rendah hati, bahwa tanda Yesus harus senantiasa kami hadirkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Dan kami tidak mampu mengerjakan itu semua tanpa tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Tolong kami untuk senantiasa menuntun dan menyertai kami dengan pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah tanda keselamatan dari Allah bagi dunia ini, kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.